Ini Bastian yang kemarin casting ya, Bastian kamu aman gak gini. Gue dapet dong. Dapat Perannya. Di antara temen lu itu nggak dapat. temen gue itu malah nggak dapat yang dicari perannya yang gemuk itu, dia dapat peran yang lain, dapat orang yang lain. What's up guys, welcome to my channel. Oh iya, hari ini gue kedatangan bintang tamu nih guys. Ada Bastian. Kalian pasti tahu orangnya. Orangnya udah di situ tuh. Bentar ya. Bas. Iya. Masuk. Hei, Gila. Iya. Nggak boleh salaman kita ya. sehat lo? Sehat dong. Lo nggak sesekan lo? Hah? Sesek apa tuh? Corona. Anjir. Amit-amit. Sehat lu, Dik. Sehat. Bener kan lu sehat? Aduh, gue bikin konten sama lu, taruhan nyawa nih. Gila, gue Kemana-mana ngomongin dia ya. Itu ada 2 bulan lalu ada gak sih? Ada. 2 bulan lalu gue ngomongin dia pas lagi coronanya. Maksud gue kan kita bikin konten aja ya daripada diam di rumah. Ternyata dia takut dong. Takut, Dik. Gue tahu lu kan Badung. Gue tahu lo ketemu siapa, atau juga gue ya kayak gue ketemu siapa ntar gue malah nularin lo. Iya ngeri juga gue corona. Tapi, nih gue ngeliat lo di Instagram. Itu lo kemarin ke mall juga. Iyalah, kan gue harus beli kayak kompor, microwave, bener-bener di kamar. Gue gak kemana-mana setakut itu, karena emang kayak ada yang deket gitu sama gue, kayak tantenya temen gue apa kayak gue bener-bener denger ceritanya gitu loh, betapa bahayanya ini virus. Jadi kayak udahlah, gue mendingan jaga kan. Udah tua juga gue, udah 40 loh umur gue. Anjir, 40 ya, operasi di Korea ya paling ya. Gimana? Gue lihat badan lu tambah gede aja nih. Gue udah kurus lagi cuy. Masih gede gak sih? Masih gede anjir. Emang lu gak nge-gym? Enggak lah, tutup semua corona iya. kan. Dari bulan Maret gue udah gak nge-gym. Gym tutup dari bulan April, ya udah gue gak nge-gym sama sekali. Sedangkan kayak lo tau kan, gue kan dari kurus kan, iya, ke gede, dan gue harus tetap nge-gym buat ngegedein badan. Makanya sekarang gue udah gak nge-gym, badan gue kecil lagi. Cuma ya masih ada lah sisa-sisa kejayaan cuy. Gue terakhir lihat lu di Instagram itu gede sih, parah. Iya, gue kalau misalnya flashback ke yang zaman kita syuting bareng kan, gue emang segini cuy. Gila, itu kurus banget. Kalian kalau misalnya fansnya Bastian atau yang pernah lihat Bastian, gila dia kurus banget, parah. Terus lu kalau kayak gitu, yang lu lakuin di rumah ngapain? Push up apa gimana? Ya sekedar push up, yang penting gue fit, badan juga nggak hilang banget gitu loh. Apalagi kan kita harus tetap olahraga kan, keadaan lagi kayak gini kan. Iya bener-bener. Tapi harusnya sih nggak kecil-kecil banget lah gue ya, lumayan lah. Gila perjuangan gue, lu tahu sendiri, 2 tahun gue gedein badan. Itu proses lu 2 tahun bener-bener dari tahun. kurus itu. Dari gue berat 52 dik. Ya kan, lu gue sama lu juga kurusan gue deh kayaknya dulu. Iya dulu emang kurusan lu, gue juga kurus tapi kurusan lu. Iya, dan lu tinggi kan, gue kan kecil gitu kan. Jadi kayak gue kayak anak ikan gabus. Kayak ikan cupang. Ya gue nge-gym kan. Lu tahu kan abis kita syutingan itu, kita terakhir sinetron apa sih? Kita terakhir sinetron Anak Langit ya. Anak Langit ya, bukan Anak Jalanan ya? Bukan. Gua malu tuh Anak Langit ya. Terus abis itu ya udah lu tau kan gue ikutan lomba-lombaan boyband Dix. Iya, itu. Nah, gue ikutan itu, and then di situ gue abis selesai, and then kan gue ya puji syukur gue menang kan di situ. And then ya udah gue mutusin buat kayak sekarang udah mulai makin banyak kayak kenal nih, gue pengen kayak terlihat lebih baik. Ya udah gue tuh gym dengan tujuan pengen gedein badan, emang bener. Gue juga dulu pernah nge-gym dan nggak gampang gitu untuk bikin yang kayak gini. Terus harus bertahan, itu susah banget. Iya, gue tuh 6 bulan awal tuh gue nggak ngerasa ada perubahan loh, nggak ngerasa ada efek badan gue ngegede or gimana. Tapi di bulan ke-7 itu pas udah naik cepet banget. Jadi buat kalian yang mau gedein badan sih, menurut gue ketika lu ngelakuin itu udah lu fokus aja. Lu jangan kayak aduh badan gue nggak berubah-berubah. Yang penting lu fokus, hasilnya pasti kelihatan. Nggak bakal enggak sih. Lu pengen sehat, lu pengen punya badan yang lebih oke, dan lu lebih fokus ke diri lu sendiri aja. Kalau gue dulu gue pakai headset, gue nggak mau ngeliatin orang, gue fokus aja sama latihan gue. Kadang ada orang yang pengen nge-gym tuh pakai PT or apa. Kalau gue pribadi sih gue lebih prefer YouTube. Apa sih yang nggak ada di YouTube sekarang di? Nah, semua juga ada. Iya. Makanya kenapa gue mau bikin YouTube, karena gue rasa karena engagement di situ. Berarti lu selama di rumah aja ini workout aja ya? Ya, selain workout tuh di rumah lu ngapain aja?
mencoba untuk stay float, maksud gue di dunia kerjaan kita kayak gini, kita nggak bisa hilang-hilang banget kan. Iya Dan benar. soalnya gue juga sama kayak lo, Dix, gue udah bikin channel by the way, jangan lupa Oh iya. subscribe channel gue, Sebastian Teddy. Gue liat channel lu, Video gue cuma satu satu makanya. Gue ngeliat channel dia, kan gue iseng-iseng ya namanya kepo ya, itu cari-cari tahu Bastian ada nggak sih channel YouTube. Sebelum gue ngajak lu main nih, gue lihat wah ada channel YouTube nih lumayan. Pas gue buka mana videonya, gue lihat cuma satu. Itu kenapa lu nggak mau nerusin, kenapa? Bukan masalah gak mau nerusin sih, lu sebagai content creator tuh lu butuh passion kan. Ya. Gue ngerasa kadang-kadang tuh gue masih terlalu terlalu terbiasa dengan kerjaan kita yang kayak sesuai callingan, udah ada skrip atau segala macam. Sedangkan kayak untuk di YouTube kayak gini nih, jadi content creator kan butuh all in kan. Semua kita harus bikin bahannya, lokasi kita harus tahu, apa segala macam. Nah itu mungkin gue yang masih harus banyak belajar lah, Dik. Gue kemarin sempat lihat lu posting ada bikin film, itu film apa ya? Iya, itu gua sebenarnya bukan film sih, Dik. Series. Bukan film. Oh, ya, series. Gitu loh. Itu tayangnya di View. Oh, di View juga ada? Emang di View dia tayangnya. Oh. Jadi dia tuh apa bukan namanya? di Netflix ya? Bukan Netflix, Oh, dia View. gua kira Netflix. Iya, makanya gua nggak nonton karena kalau pikir kayak biasanya berbayar kan kalau Netflix. Memang. Tapi di View juga yang premium berbayar sih, but nggak mahal-mahal banget lah. Dan gue bisa jamin film gue ini film ya series series gue ini apa namanya berkualitas lah. Karena pemainnya juga oke kan cuy. Kalau lihat kan ada Yuki Kato ya. Sebenarnya di situ peran utamanya cewek semua. This one's for Hannah, Sabrina, Arya, Emma. We're gonna be best friends forever. Adegan gua nggak yang seberapa full, tapi kita support yang cowok-cowok itu kan. Karena emang, waduh Dix ada telepon. Nah, saya angkat lah dulu. Oke lanjut. Ya gitu, dan itu baru, bukan baru sih, sudah tayang 10 episode dari bulan April deh. Gitu. Nah, terus itu kalau di luar negeri kan udah selesai apa masih ada Udah sebenarnya? selesai, udah lama. Tapi itu emang hits banget Pretty Little Liars di luar kan. Iya, dan nggak cuma Indonesia kan, maksudnya yang negara lain kan juga bikin. Iya benar. Singkat ceritanya gimana sih biar yang belum nonton nih mau nonton? Jadi Pretty Little Liars ini teman-teman, buat kalian yang mau nonton, ini adalah cerita tentang 5 cewek yang bersahabat, tapi salah satu dari mereka itu hilang dan udah setahun lamanya, diduga udah meninggal dunia, dan mereka sekarang lagi tersangkut misteri hilangnya dan diduga meninggalnya si tokoh cewek ini, salah satu anggota gengnya. Jadi basically ini ceritanya tentang drama remaja misteri. Nah buat kalian yang belum nonton, tonton ya di View. Tonton. Nah, kalau berbicara tentang syuting, tentang karir, berarti kan lu punya perjalanan karir kan, Bas? Maksudnya kayak dari awal gimana lu ngerintis, lu bisa cerita nggak sedikit ke kita? Awal-awal syuting tuh ya kita ketemu lah Dik, ya kan, kayak casting bareng apa segala macam. Walaupun kalau zaman, gue boleh kayak sih nyebut Cinemark gitu di sini. Boleh lah. Kan kita juga yang ngangkat nama gitu kan. Kita waktu kayak di Cinemark gitu kan, pasti kan gue juga ada beberapa kali lihat lu, tapi lu casting buat yang apa, gue casting buat yang apa ya kan, dan gitu kan rame kan. Nah itu tuh awal mula gue di entertainment. Gue tuh awalnya mulanya iklan dulu, Dix. Oh, pertama lu di iklan. Jadi awalnya tuh kocak banget gue masuk ke entertainment tuh. Gue mau nonton di film, Dix. Temen gue dapat, gue nggak tahu ya Dix, kalau misalnya iklan itu pakai broadcast. Dulu kan zaman masih ada BB kan, BBM ya kan? di broadcast. Itu zaman broadcast gitu kan, and then kita beralih ke Android, mulai itu Samsung, and then iPhone. Nah itu temen gue dapat broadcast untuk casting, dia cari pemeran Chinese gemuk untuk iklan mie. Bukan untuk iklan mie, iklan apa ya? Emang udah dulu gemuk? Temen gua. Oh, temen. Kita mau nonton ke film. Castingnya itu di Wijaya, cuy. Lu tau kan? Wijaya. Tempat casting Wijaya. Nah, kita datang kan kayak sekitar berempat gitu kan. Pas kita ke PH-nya itu, temen gua casting, dia nawarin kayak ini pada nggak mau ikutan casting kan. Lah kita pikir kan kayak emang ada perannya gitu. Nothing tulus dong kita dari situ. Ya udah coba aja. 2 hari berikutnya, Dex. Gue ditelepon. Oh iya, ini Bastian yang kemarin casting ya. Bastian, kamu aman gak gini. Gue dapet dong.
Dapat perannya di antara padahal temen lu itu nggak dapat. temen gue itu malah nggak dapat yang dicari perannya yang gemuk itu, dia dapat Iya. peran yang lain, dapat orang yang lain. Karena gue nggak ngerti apa-apa kan, gue Iya. tolak loh. Gue bilang kayak aduh sorry bang, karena gue juga kan kuliah waktu itu di Presiden, gue asrama cuy. Oh waktu itu lagi Iya, kuliah. waktu itu lagi weekend jadi gue bisa di Jakarta. Pas kuliah ya gue balik lagi ke asrama di Cikarang kan, jauh kan. Oh iya jauh juga. Presiden tuh di Cikarang kan, jadi gua tolak dulu, and then kayak aduh sayang banget. sayang banget, Iya, Mas. ini juga budgetnya lumayan loh. Terus dia bilang kalau budgetnya 5 juta cuy. Anjir 5 Berarti juta ya, waktu ini itu gue udah lumayan. buka-bukaan aja ya. Gue buka-bukaan aja, iklan tuh dulu lumayan gede gitu kan, untuk ukuran ya kalau dibanding sekarang ya enggak lah, cuma zaman Iya, dulu iya. cuy, kita masih Dulu muda ya gede kan, itu. ditawarin duit 5 juta masa nggak mau gitu kan. Kalau sekarang paling itu udah 10 juta ada ya. Iya mungkin ya, ini gue mikir kayak aduh lumayan nih duitnya. Terus gue bilang kayak udah mbak bentar ya, saya kabarin nanti. Ya udah gue pura-pura izin kan dari kampus kan, gue balik ke syuting di Jakarta cuy. Oh jadi berarti. Asli gue pertama kali syuting itu gue nggak tahu kalau yang namanya syuting iklan kadang ngaret ya. Gue diminta standby jam 9, lu tau gue datang di lokasi jam berapa? Jam berapa? Jam 7 cuy. Ya, sebenarnya sih bagus ya kalau kita Sama syuting unit tuh- duluan gue. Sebenarnya kalau syuting itu bagusan kita datang duluan ya, tapi kalau emang iklan emang benar karena kan kita syuting kan seharian. Banget. Nah, biasanya kita callingan, anggaplah callingan jam 9. Kita mulai tuh nanti bakal siang baru mulai. Bisa pasti bisa jam 1-an cuy. Ah. Mungkin kalau sinetron agak beda lah kan, kita pasti kayak lumayan cepet gitu kan. Iya. Ini ya ampun gue datang jam 7 pagi. Tapi namanya gue nggak kenal ya. Nah di situ gue pas gue datang ditanya-tanya, oh iya kamu dari agensi mana? Agensi mana? Kan ada talent lain juga kan. Iya. Gue bilang enggak ya. Gue ceritain seadanya aja dah. Gue numpang casting waktu itu, temen gue juga casting. Ternyata kayak oh iya minta kontaknya gitu. Nah dari situ gue sering dapat info-info casting lagi cuy. Dari situ gue juga dapat beberapa iklan sampai akhirnya gue dilirik salah satu manajemen, itu manajemennya si Cemal di Lancar ya kan, Bang Ali iya, gitu iya, loh. Bang Ali. Iya, Aim Bang ya? Aim ya. Iya, bener. Kayak disuruh Cece. datang. Ini kecelakaan lagi nih, gue masuk anak jalanan. Satu hari gue disuruh ketemuan di Taman Mini. Ternyata mereka ngajak ketemuannya lagi di lokasi syuting anak Syuting. jalanan. Iya, iya, iya. Nah, anak jalanan lagi butuh beberapa teman-teman geng motor sama kayak kita waktu itu kan. Iya benar-benar. Gue ikutan casting, ternyata gue dapet cuy. Jadi gue Geng Cobra gak kalau nggak salah ya? Black Iya, Cobra. Black Nah, Cobra di situ ya, iya iya. gue udah mulai langsung syuting besoknya. Nah dari situlah gue mulai kenal sinetron. And then after that geng Black Cobra-nya udah selesai nih, peran gue tuh udah nggak dibutuhin lagi. Gue casting kalau nggak salah langsung dapat Anak Langit itu deh. Itu kan 2017, 2016 Iya, langsung. akhir kan. Jadi kan itu anak jalanan selesai pindah Langsung anak kan? langit karena Bener. kan dari RCTI ke SCTV. Pindah kan waktu Iya, itu iya. kan. And then itu tapi kita castingnya gue ingat akhir tahun, masih 2016. Kita mulai syuting tuh 2016 akhir, ingat gak sih? 2016 Kepotong akhir. tahun baru. Abis itu kita lanjut lagi Dix, inget gak sih lo? Iya benar-benar. Iya. Emang kita syuting itu kan untuk apa? Bikin promosi film Iya. itu 2 bulan, 3 bulan Iya, ada kan? pilot. Ya udah dari situ, nah beberapa orang ada yang nggak lanjut kan, termasuk gua kan. Lu lanjut kan waktu itu kan? Gue sempat lanjut sampai sekitar 15 episode, habis itu tersisi juga. Posisi juga. Nah gua tuh cuma kalau nggak salah gua 6 episode atau 7 episode ya. After itu baru gue ikutan yang boy band. Ternyata boy band kayak rezeki gue lah cuy ya kan. Gue menang di situ. Iya. Gue akhirnya kontrak sama manajemennya MNC, SMN namanya. Which is kontraknya lumayan lama, sampai sekarang gue masih kontrak. Dan ya udah gue dari situ udah nggak ambil sinetron, gue fokus di nyanyi selama kurang lebih 1 tahunan. Boyband gue udah mulai jalanin solonya masing-masing. Gue udah mulai syuting lagi, gue ambil iklan. Oh, Gua ambil- jadi boyband Iya. lu udah nggak jalan? Sebenarnya boybandnya masih Masih kan? jalan. Sebenarnya boybandnya masih jalan. Cuma karena tergantung sekarang- jobnya. Yes, dan masih punya kesibukan masing-masing kan. Salah satu dari member gue ada yang solo. Namanya Alif, lu tau gak kalau dia Iya, suka Alif tahu. Jawa-jawaan? Iya, yang suka Jawa. benar, Dia YouTuber juga kan? Yoi, dia di YouTube gede banget kan. Iya, iya. And then ada yang namanya lagi Malvin, mungkin lo nggak tahu. Tahu, kalau tahu. lo- Oh tahu ya. Tahu, Dia kan? tuh di Korea sekarang jadi boyband. Oh, kalau di Korea jadi boyband gue nggak tahu. Nah itu orang banyak yang nggak tahu, dia ada produce boyband di Korea. Dia jadi salah satu member di sana juga, tapi tetap jadi member kita. Jadi kalau dia di Indonesia dia part of dari boyband gua. Nah kalau gua ya kita mah pasti kembali ke asal kan. Iya benar. Akhirnya kayak tawaran yang datang pun ke gua karena gua emang asalnya dari acting gitu kan. Kayak oh ya udah, kayak mereka manajemen gua arahinnya ke acting lagi. Ke Dan film ya lagi ya. sampai terakhir gua syuting Pretty Little Liars ini kan syutingnya udah dari 2019 kan, dari bulan Juli or Agustus gitu di Bali gue syuting cuy. Harusnya kita tuh bulan Februarian gitu loh.
Ada syuting lagi. Benar, karena ada COVID ini kan. Oh iya. Akhirnya diputusinnya buat April. Nah udah sampai sekarang ini. Gitulah perjalanan karir gue. Tapi lu lebih suka di musik atau lebih suka di film sebenarnya? Aduh, gue suka di mana aja sih. Lu kalau udah lu bisa gak sih kayak suka hal tuh berbarengan, dan gue rasa gue kayak suka itu berbarengan. Gue musik gue suka, gue ngedance gue suka, nyanyi gue suka, acting gue suka. Jadi intinya lu suka di dunia entertain. Yes. Kalau project untuk film layar lebar gitu ada nggak? Maksudnya ada kepengen nggak untuk ke situ? Pengen banget lah cuy, pengen banget. Tapi belum ada panggilan. Tawaran belum ada cuy. Ya kita di dunia kayak gini kita hopeful lah ya kan. Iya benar. Mana kita tahu tiba-tiba besok ada callingan. Bener banget. Gue juga bikin itu ini iseng-iseng pertamanya. Iseng-iseng, jadi kan gue nge-grab. Gue kan udah nggak syuting, gue apapun yang halal kita hajar. Iya, yang penting kita dapat penghasilan. Harus tuh terus. Gue nge-grab, dan beberapa kali juga yang naik grab kayak anak-anak kecil, biasa kan yang nonton sinetron kan anak kecil kan. Rata-rata itu ada beberapa kelihatan tahu gitu. Ini kan yang main sinetron, gue yang kayak enggak mirip kayak gitu kayak gitu-gitu. Nah, gue sebenarnya masih lanjut di situ karena lumayan kan di Grab kemarin pendapatannya. Gue lumayan lanjut di situ, terus tiba-tiba COVID ini, dan sebelum gue pas Februari gue iseng-iseng buat, jadi kan gue emang suka nonton film kan. Gue buat tentang sinopsis, tentang review film. Nah, pas COVID itu gue nggak kerja dong, takut dong gue nge-grab. Akhirnya gue mutusin untuk cobalah fokus di YouTube. Ternyata progresnya lumayan. Oke lah. Iyalah harus. Kita nggak pernah tahu sih. Cuma gue berharap bisa jadi gede sih channel ini. Harus dong. Tapi gue juga masih pengen syuting juga. Ya harus dong. Ya kan itu gue juga gitu kan, kayak kita syutingan menjalanin aja. Cuma kan sekarang yang ada kelihatan penghasilannya dari digital kan. Iya benar. Ini jujur-jujuran aja lah. Jujur-jujuran. Kayak lo, kita syuting segitu lama, naik motor sampai panas-panasan. Itu hitam lo pulang ya kan? dari puncak itu. Dibanding ketika kita di engage sama brand, kalau soal income ya brand bisa kasih lebih banyak uang ya kan. Iya, tapi kayak kalau soal kerjaan, passion kita sih pasti di syuting tetap. Sama iya, juga gitu kan. Target lu kedepannya apa nih Bas? Maksudnya lu pengen apa sih yang lu cari di entertain ini? Apa karena memang lu suka doang atau sebenarnya lu punya target nih? Sebenarnya target gua adalah naikin berat badan gua lagi. Gua pengen nge-gym lagi cuy. Tapi kalau badan kita emang udah bagus, kita tuh kayak sayang banget karena kan kalau nggak nge-gym tuh cepet banget hilang. Kita bikin susah. Gua ngerasa banyak banget brand yang engage gua karena badan gua tuh kayak lumayan jadi gitu kan, kayak bisa jadi salah satu role model lah buat kesehatan gitu. Makanya kayak aduh, gua harus bertanggung jawab nih sama semua yang udah gua omongin di sosial media kan. Gua pengen balik nge-gym lagi, semoga udah aman. And then after that ya kalau soal karir gue lebih ke let it flow sih. Gue ya semua juga pengen kan kayak punya film or jadi brand ambassador or something gitu kan. Pastilah semua juga pengen, tapi kayak gue lebih ke let it flow aja. Yang penting kayak gue udah kasih yang terbaik, and then kayak kalau ada panggilan casting or anything I will do my best. Tapi sementara itu ya gue tetap ngelakuin hal-hal yang gue bisa lakuin sih. Kayak sementara fokus gue adalah di digital platform dan fokus gue di olahraga sama lifestyle. Oke, siap. Sukses terus buat Bastian. Thank you banget lo udah datang di channel gue ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Kita ajak lah anak-anak, bolan anak-anak langit. Bener-bener, rame-rame asik. Ya sudah turun ke bumi. Oke Bas, thank you ya. Yuk, gua tutup. Sip. Yuk, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. See you.